Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah kewajiban salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah kewajiban talabul ilm, kewajiban belajar ilmu agama, dan yang ketiga adalah kewajiban untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, menjaga hubungan persaudaraan. Ini tiga kewajiban yang alhamdulillah kita bisa tunaikan dalam satu waktu. Kalau berbicara salat subuh, maka sudah tidak asing lagi di telinga kita akan kewajibannya, karena ini termasuk di antara rukun Islam. Demikian pula kewajiban untuk talabul ilm, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Dan juga kewajiban untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, silatul ukhuwah. Ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Tidak lain orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Hadirnya seorang di majelis ilmu ini merupakan upaya dia untuk menjalin ukhuwah, yakni menyambung ukhuwah. Kalau menyambung tali persaudaraan, maksudnya adalah orang-orang yang ada hubungan saudara disebut dengan silaturrahim. Ini terkhusus untuk orang-orang yang, yakni kita menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan persaudaraan dengan kita. Ada hubungan rahim, hubungan darah, hubungan persaudaraan. Adapun dengan orang-orang yang tidak ada hubungan darah, hubungan rahim, maka disebut dengan silatul ukhuwah. Sehingga ini yang perlu kita ketahui ya, karena sering digunakan silaturahim ini untuk suatu yang melebihi kadarnya. Bahkan terkadang ada silat nas, silaturahim nasional ya. Lingkupnya berarti luas sekali ini. Ini kurang tepat penggunaan istilah silat nas, itu kurang tepat. Tapi kalau mau dikatakan menyambung hubungan persaudaraan, kita katakan silatul ukhuwah. Ini untuk persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama mukmin, dikatakan dengan silatul ukhuwah. Kalau silaturrahim ini untuk khusus orang-orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan persaudaraan, hubungan darah. Masih ada silsilah nasab yang bersambung. Tapi kalau kita tidak ada silsilah nasab yang bersambung, maka kita katakan silatul ukhuwah.
Dengan hadirnya seorang di majelis ilmu, dia akan bertemu dengan saudara sesama muslim. Dia akan bisa saling bertegur sapa, saling berjabat tangan, demikian pula menebarkan salam. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sana ada adab-adab yang hendaklah seorang tunaikan ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin. Di antaranya yang pertama adalah talaqatul wajhi, yakni menampakkan wajah yang ceria, wajah yang berseri. Jadi tersenyum, usahakan tersenyum meskipun mungkin kita lagi ada masalah. Tapi tanggalkan dulu masalah kita ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim dengan menampakkan wajah yang ceria, dengan menampakkan wajah yang berseri. Dan ini merupakan kebaikan yang seorang akan dapat pahala dengannya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, meskipun engkau hanyalah bisa berjumpa dengan saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri, dengan tersenyum. Di hadis lain juga Rasul menyatakan, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu dengan wajahmu terhadap saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Seorang dapat pahala dengannya. Menampakkan wajah yang ceria, wajah yang berseri, tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya, ini adalah merupakan adab yang paling ringan yang hendaklah seorang itu yakni tunaikan kepada saudara sesama muslim ketika bertemu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saling bertegur sapa. Dan tegur sapa yang terindah adalah tegur sapa dengan ucapan salam. Karena di dalamnya bukan hanya sekedar yakni tegur sapa saja, tapi ada bentuk saling mendoakan. Assalamualaikum. Apa artinya? Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Bukan cuma tegur sapa, tapi ada bentuk saling mendoakan. Ini luar biasa ini. Dengan kita menebarkan salam ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim, akan tumbuhlah rasa saling cinta mencintai terhadap saudara kita tersebut. Dengan rasa saling cinta mencintai ini, maka kita akan bisa sampai tingkat iman yang sempurna. Dan dengan iman yang sempurna, baru seorang akan berhak untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Jangan harap seorang ingin masuk syurga kalau belum punya modal iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk syurga sampai kalian benar-benar beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak dikatakan sebagai orang yang benar-benar beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Syaratnya masuk surga itu adalah memiliki keimanan. Seorang tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia itu saling cinta mencintai terhadap saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin. Kemudian Rasul menyatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan sesuatu itu, niscaya kalian akan saling cinta mencintai? Rasul menyatakan, "Afshus salama bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang memungkinkan maka berjabat tangan. Maka selain nanti ada interaksi fisik, yang ini tentunya akan lebih mengeratkan hubungan persaudaraan. Ternyata bukan cuma itu saja, tapi di sana ada dosa-dosa yang berguguran. Ketika kita berjabat tangan, ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Rasul menyatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa." Tidaklah ada dua orang muslim, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu, fayatasafahani, kemudian keduanya saling berjabat tangan,
illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua selama mereka berdua belum berpisah. Ini adab-adab yang hendaklah kita tunaikan. Dengan hadir di majelis ilmu, fa insyaallah kita bisa menunaikan hal itu. Kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim, kita bisa menampakkan wajah yang ceria, kita bisa saling berjabat tangan, kita bisa saling mengucapkan salam. Maka ini adalah amalan-amalan yang mulia yang alhamdulillah bisa kita dapatkan di kesempatan yang sama ini. Salat subuh secara berjamaah, demikian pula talabul ilm, belajar ilmu agama, dan juga silatul ukhuwah, yakni menyambung tali persaudaraan, menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan yang mulia ini fa insyaallah dan kesempatan-kesempatan yang akan datang setiap hari Sabtu ketiga ya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan dari membahas kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, sekarang kita akan membahas karya salah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 691 Hijriah yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u itu penyakit, Ad-Dawa itu obat. Setiap penyakit pasti nanti ada obatnya. Ataukah sebagian ulama menamakan kitab tersebut dengan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Ini nama lain dari kitab tersebut adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat-obat yang akan bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Ini pembahasan kita. Ini para ulama mengklasifikasikan kitab ini dengan kitab adab, karena di dalamnya nanti disebutkan banyak sekali adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam upaya dia mencari sebab-sebab sembuhnya dari penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit ruhani. Ya, nanti akan disebutkan di dalam kitab ini terkait dengan upaya-upaya, kiat-kiat yang bisa dilakukan agar supaya seorang itu sembuh dari penyakit. Sehingga disilahkan dengan ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana beliau memiliki nama lengkap Abu Abdillah. Namanya Abu Abdillah ini adalah kunyah ya. Dan kunyah ini sesuatu yang boleh kita katakan sebagai sunnah, karena Rasul dan juga para sahabat juga menggunakan kunyah Abu Abdillah. Kemudian beliau punya gelar Syamsuddin. Syamsuddin ini wallahu alam entah itu namanya beliau ataukah gelar yang disematkan oleh ulama-ulama yang datang setelahnya, wallahu alam. Tapi ditulis dalam kitab-kitab ada namanya Syamsuddin, mataharinya agama, istilahnya seperti itu ya. Namanya adalah Muhammad. Sehingga nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad, yakni Ibn Abi Bakar, Ibn Ayyub, Ibn Sa'ad, Ibn Hurais, Ibn Mak, Zainuddin Az-Zur'i Ad-Dimashqi. Nama ayahnya adalah Abu Bakar Ibn Ayyub. Ya. Dan seterusnya tadi kita sudah sebutkan nasabnya, dan beliau dikenal dengan kunyahnya yakni Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada ulama yang bernama Ibnul Jauzi, ada ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jangan sampai keliru ya. Ini dua orang yang berbeda. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Yang kita baca nanti adalah karyanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini memiliki guru yang banyak. Di antaranya ayahnya beliau yakni Abu Bakar Ibn Ayyub, namanya adalah Qayyim. Ya. Beliau dikenal dengan Qayyim Al-Jauziyah, sehingga yakni anaknya ini dikenal dengan Ibnu Qayyim, anaknya Al-Qayyim, ya, anaknya Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau seorang ulama yang ada di zamannya. Beliau menguasai ilmu faraid dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian guru yang lain adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Ini guru yang terkenal, ya. Dan semua ulama itu memiliki guru. Mereka belajar itu memiliki guru. Tidak ada seorang ulama pun yang otodidak. Pasti mereka semuanya memiliki guru. Entah itu dalam bidang ilmu alat, ilmu dasar, ilmu nahwu, ilmu sharaf, bahasa Arab, maupun ilmu Quran, pasti ada gurunya. Meskipun nanti terkadang ada pengembangan-pengembangan dalam bidang ilmu, terkadang mereka lakukan secara otodidak. Tapi dasarnya mereka tentunya memiliki guru. Kemudian murid yang paling terkenal dari murid-muridnya beliau adalah salah seorang ulama ahli tafsir yang fa insyaallah tafsirnya diterima di kalangan seluruh kaum muslimin, yakni Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir. Ini muridnya Ibnul Qayyim. Dan juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang ulama ahli fikih dan yang semisal dengannya. Di sini menunjukkan murid-muridnya saja memiliki karya yang banyak, memiliki ketenaran di kalangan kaum muslimin, maka Ibnu Qayyim juga tentunya memiliki keutamaan yang tidak kalah dengan murid-muridnya tadi. Cuman sebagian orang yang herannya itu bisa menerima kitab-kitab Ibnu Katsir tapi nggak bisa menerima kitab-kitabnya Ibnu Qayyim. Ini yang namanya yang sebenarnya ironis, ya. Murid-muridnya itu diterima ilmunya tapi gurunya nggak diterima. Ya, karena alasan Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah, yang sebagian kaum muslimin ada yang mempermasalahkan dengan beliau ini. Yang jelas beliau ini yang kita sebutkan tadi adalah yakni guru-guru yang terkenal dan juga murid-murid yang terkenal yang kita mengetahui bagaimana kapasitas keilmuan beliau ini. Dan beliau wafat yakni pada hari Kamis setelah adzan Isya tanggal 13 bulan Rajab tahun 751 Hijriah. Ini sedikit biografi ringkas dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Langsung kita masuk di pembahasan kitab yakni Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Cuman yang akan kita gunakan kitabnya adalah kitab yang mukhtasar saja, kitab ringkasan saja, supaya nanti lebih mudah difahami dan tentunya lebih ringkas dari pembahasan-pembahasannya langsung di poin-poin pentingnya. Kita langsung masuk di pembahasan awal dari kitab tersebut, di mana kitab ini didahului dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tinggi lagi Maha agung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, zat yang Maha tinggi lagi Maha agung. Ini muqaddimah kitab ini dilalui dengan basmalah. Dengan basmalah, yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sangat bagus karena memang Al-Quran juga dilalui dengan basmalah, dan ini juga termasuk di antara sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika mengawali sesuatu dengan basmalah sebagai bentuk meneladani Al-Quran dan juga hadis-hadisnya Nabi, serta sebagai bentuk bertabarruk, yakni berharap keberkahan dengan memulai sesuatu dengan menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Ma taqulu as-sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratuhu wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bi kulli tariqin fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan famal hilatu fi daf'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha farahimallahu man a'ana mubtala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi aftuna ma'jurin. Yani awal kali ide untuk penulisan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karena pertanyaan ini, sehingga tadi saya sebutkan judulnya itu sebagai ulama juga menamakan dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala
'anid dawa'i syafi. Jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat yang akan bisa menyembuhkan. Ya. Karena ada pertanyaan yang masuk kepada beliau sehingga beliau kemudian menjawabnya dengan menulis kitab ini. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in. Apa pendapat ataukah apa yang dikatakan oleh para pemimpin ulama, para tokoh-tokoh ulama, imam-imam dalam urusan agama yang semoga Allah meridhai mereka semuanya, tentang seseorang yang ditimpa oleh suatu cobaan, seseorang yang ditimpa oleh suatu ujian, dan dia mengetahui kalau ujian itu terus-menerus ada padanya, maka dunianya dan akhiratnya akan rusak. Dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menolak ujian tersebut, musibah tersebut, ataukah bala tadi terhadap dirinya dengan semua jalan, tapi ternyata tidak bertambah apapun kecuali semakin menyala dan semakin keras ujiannya. Wa mal hilatu fi daf'iha. Apa hilah, apa usaha untuk bisa mencegahnya? Wa mat tariqu ila kashfiha, dan apa cara, bagaimana cara untuk bisa menyingkap, menghilangkan yakni ujian tersebut? Semoga Allah merahmati orang yang menolong orang yang sedang tertimpa ujian, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin, berikanlah kepada kami fatwa, semoga engkau akan diberikan pahala. Ini ide awal dari ditulisnya kitab ini karena ada pertanyaan yang masuk pada beliau terkait dengan hal ini. Fa'ajaba Syekh Al-Imam, alhamdulillah. Maka Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tadi, beliau menjawabnya dengan pernyataannya, dengan jawabannya alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Thabata fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa'an." Telah datang dalam Sahih Bukhari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa'an." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun kecuali Allah pasti akan menurunkan baginya satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit itu. Ini poin pertama yang harus kita yakini, bahwasanya tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun kecuali Allah pasti menurunkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Ini sifatnya umum, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Mesti ada obatnya. Semua penyakit mesti ada obatnya. Ini pernyataan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahih Muslim min hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Dan di dalam sahih Muslim juga ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'u ad-da'i bara'a bi idznillah. Dan apabila obat itu sudah mengenai penyakit, maka dengan seizin Allah penyakit itu pasti akan sembuh. Dengan seizin Allah penyakit itu pasti akan sembuh. Ini hadis yang kedua, dasar hukum yang kedua, ini terkait dengan pembahasan kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kemudian wa hadza ya'ummu ad-dawa' al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Dan dua hadis tadi ini memberikan pelajaran umum, ya,
mencakup semua penyakit, baik itu penyakit hati, penyakit rohani, penyakit badan, dan juga mencakup di sana pasti ada obatnya. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit. Bodoh itu penyakit ya. Wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama, dan beliau menjadikan yakni obat dari penyakit kebodohan itu adalah bertanya kepada para ulama. Harus mau belajar ilmu, tanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, jikalau kalian mengetahui. Ini terkait dengan yakni dua dalil tadi dari al-hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan kalau obat sudah mengenai suatu penyakit, dengan seizin Allah pasti penyakit itu akan sembuh. Ini sifatnya umum, baik itu penyakit hati, penyakit rohani, penyakit badan, maupun yang semisal dengannya. Contoh tadi, penyakit kebodohan. Ini penyakit yang parah ini. Obatnya adalah dengan bertanya kepada para ulama, obatnya itu adalah dengan belajar ilmu. Waqad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu shifa. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang Al-Quran. Allah menyatakan bahwa si Al-Quran itu adalah obat. Obat yang akan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Faqala ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat yang ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Dan kalau seandainya kami menjadikan Al-Quran dengan menggunakan bahasa ajam, bahasa non-Arab, laqalu laula fussilat ayatuh, niscaya mereka orang-orang Arab akan mengatakan, kok kenapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan? Maka Allah menyatakan a'jamiyyu wa arabi. Sebenarnya sama saja, baik itu dengan bahasa ajam maupun dengan bahasa Arab, Al-Quran itu tetap akan sama. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Sebagian orang mempermasalahkan bahasa Al-Quran. Sebenarnya bukan karena mempermasalahkan bahasanya, tapi dia tidak beriman dengannya, sehingga cari-cari alasan. Saya nggak bisa paham. Kalau orang ajam mengatakan saya nggak bisa paham Al-Quran karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Orang Arab pun kalau seandainya nanti Al-Quran dengan bahasa ajam, mereka akan cari-cari alasan. Saya nggak bisa memahami Al-Quran karena Al-Quran bukan dengan bahasa kami. Ini sebenarnya cuman alasan-alasan yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Allah pun katakan a'jamiyyu wa arabi. Baik itu dengan bahasa ajam maupun dengan bahasa Arab sama saja. Karena Al-Quran itu adalah merupakan hudan wa shifa, petunjuk dan juga obat yang akan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, tentunya bagi mereka orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah diturunkan dari Al-Quran apa yang akan bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit dan juga rahmat kasih sayang dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ini dua ayat ini juga menjadi dasar hukum terkait dengan Al-Quran itu adalah obat. Obat dari berbagai macam penyakit, tentunya bagi mereka orang-orang yang beriman dengannya. Adapun orang yang tidak beriman, maka bagaimana mungkin Al-Quran itu akan bisa menjadi obat? Orang-orang yang tidak beriman dengannya, dia hanya akan mencari-cari alasan untuk bisa menolak Al-Quran. Entah itu alasan dengan bahasanya, dengan bahasa Arab. Kami nggak bisa memahaminya. Kalau orang Arab sendiri, kalau misalkan Al-Quran dengan bahasa ajam, mereka juga akan mencari alasan seperti itu. Quran dengan bahasa ajam, saya nggak bisa memahaminya. Ini sebenarnya cuma alasan yang dibuat-buat oleh mereka orang-orang yang tidak beriman. Kemudian tadi dari ayat Al-Isra, ayat yang ke-82 dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an.
Kata minal Quran tadi, min hahuna li bayanil jinsi la litab'id. Min di sini untuk menjelaskan jenis, bukan untuk menunjukkan sebagian. Fa innal Quran kullahu syifa, karena Al-Quran semuanya itu bisa dijadikan sebagai obat. Quran semuanya bisa dijadikan sebagai obat. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana disebutkan, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang sebelumnya tadi, fa huwa syifaa'un liqulub min da'il jahli wasyakki waraib. Di ayat sebelumnya tadi surat Fussilat kan dikatakan, yani qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Al-Quran adalah merupakan petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Fahuwa syifa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki waraib. Maka Al-Quran adalah merupakan obat bagi penyakit hati. Contohnya apa? Contoh penyakit hati itu adalah min da'il jahli, yaitu penyakit yang disebut dengan penyakit kebodohan. Wasyakki, penyakit keraguan-raguan. Waraibi, penyakit kebimbangan. Kebodohan adalah merupakan penyakit. Demikian pula keraguan-raguan, kebimbangan juga merupakan penyakit. Falam yunazzilillahu subhanahu minas sama' syifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalatid da'i minal Qur'an. Beliau menyatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya di sini, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dari langit obat yang lebih umum, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung, dan yang lebih berpengaruh untuk menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Allah tidak menurunkan obat dari langit sama sekali yang lebih bermanfaat, lebih mencakup, lebih bermanfaat, lebih agung, lebih berpengaruh, lebih bisa mengobati untuk bisa menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Ini ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim setelah beliau membawakan dua ayat tadi yang terkait Al-Quran adalah obat dari berbagai macam penyakit. Wa qad thabata fi sahihain min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha. Telah ditetapkan di dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dulu ada sekelompok dari kalangan sahabat Nabi melakukan perjalanan. Ya, mereka pergi untuk melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sampai mereka pun singgah di salah satu perkampungan dari perkampungannya orang-orang Arab. Fastadafuhum, kemudian para sahabat Nabi, mereka namanya bertamu, berarti kan mereka minta izin dulu. Dan di zaman dulu belum ada hotel, belum ada penginapan, belum ada angkringan-angkringan ya, belum ada warung-warung makan di pinggir-pinggir jalan. Kalau sekarang kan dimanapun ada. Mereka terpaksa minta jamuan makan dari penduduk kampung itu. Karena mereka safar, kelaparan, belum makan, mereka terpaksa singgah, kemudian meminta sedikit makanan untuk menyambung hidup. Ya, fastadafuhu, mereka pun meminta jamuan makan kepada penduduk kampung itu. Fa'abau ayyudayyifuhum, ternyata mereka enggan untuk menjamu mereka. Penduduk kampung itu enggan, tidak mau menjamu para sahabat yang datang ke kampungnya mereka. Di sini menunjukkan adab yang jelek dari penduduk tersebut kepada para sahabat Nabi. Dan juga kalau misalkan bukan sahabat pun, harusnya kalau namanya ada orang yang sedang safar, musafir, apalagi mereka itu butuh bantuan, harusnya kita bantu ya. Bukan kemudian dibiarkan sudah, nggak peduli. Ini bukan adab yang baik dari seorang muslim. Memuliakan tamu ini termasuk di antara perintah dalam agama kita, agama Islam. Termasuk bentuk imannya seorang kepada Allah dan yaumul akhir. Man kana yu'minu billahi wa bil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir,
hendalah dia memuliakan tamunya. Tapi ini enggak dilakukan oleh penduduk kampung tersebut. Qaddarullah wa ma syafa'al. Ada kasus terjadi di kampung itu. Apa itu kasusnya? Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Di malam tersebut, yakni pemimpin kampung itu, kepala kampung itu, ya, ini disengat oleh binatang berbisa. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Jadi pemimpin kampung itu, kepala kampung itu, yakni disengat oleh binatang berbisa. Tentunya kesakitan ya. Sebagaimana ketika kita mungkin disengat oleh lebah saja sudah bagaimana rasanya ya, apalagi pas taunya tawon das ya, kan pegel ya. Ini binatang berbisa menyengat, entah ular, entah kalajengking, entah apa, disengat ini kepala kampungnya. Fasa'au lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Mereka pun berusaha untuk mengobati kepala kampungnya mereka dengan berbagai cara, tapi tidak bermanfaat sedikit pun. Faqala ba'duhum, sebagian penduduk kampung itu mengatakan kepada sebagian yang lainnya, "Lau ataitum haula'ir rahta alladzina nazalu ala hayyina." Bagaimana kalau seandainya kalian datang ke kafilah tadi, ke musafir tadi yang singgah di kampung kita itu. La'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'. Barangkali mereka punya sesuatu untuk bisa mengobati kepala kampung kita ini. Fa'atauhum. Kemudian mereka pun datang kepada para sahabat yang singgah di kampungnya mereka itu. Faqalu, mereka mengatakan, ya ayyuhar rahtu, wahai para musafir. Kita terjemahkan dengan seperti itu saja ya. Wahai sekelompok orang. Ar-rahtu itu sekelompok orang. Maksudnya adalah wahai para musafir. Inna sayyidana ludigha. Sesungguhnya pemimpin kami disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Kami sudah melakukan berbagai macam upaya, tapi tidak bermanfaat sama sekali upaya tersebut. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Apakah di antara kalian ada yang memiliki sesuatu, entah itu obat ataukah cara untuk bisa mengobati kepala kampung kami? Faqala ba'duhum, sebagian mereka di antara para sahabat Nabi pun mengatakan, "Na'am, wallahi inni la arqi." Iya, sungguh demi Allah aku bisa meruqyah. Aku punya cara untuk bisa mengobati kepala kampungmu itu dengan cara ruqyah. Ruqyah itu adalah dengan huruf qaf ya. Kalau ru'yah melihat, ru'yatul hilal melihat hilal. Kalau ruqyah dengan huruf qaf itu adalah membacakan bacaan-bacaan tertentu untuk mengobati penyakit. Mungkin kalau boleh kita katakan jampi-jampi ataukah mantra-mantra yang dibaca untuk mengobati penyakit tertentu. Ini namanya ruqyah. Ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau yang sesuai syariat, boleh. Kalau yang tidak sesuai dengan syariat, dengan mantra-mantra, dengan jambi-jambi yang tidak tahu dari bahasa apa, tidak tahu maksudnya, ini haram. Ini terkadang bahkan menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, hati-hati ini. Tapi kalau dengan bahasa yang diketahui secara syariat, ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis-hadisnya Nabi, ini suatu hal yang disyariatkan. Wallahi inni la arqi, sungguh demi Allah aku bisa meruqyah. Aku bisa mengobati kepala kampungmu dengan cara ruqyah, dengan metode ruqyah. Walakin wallahi laqad istadafnahu. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna. Tapi demi Allah, tadi kami minta jamuan makan kepada kalian, kalian tidak memberikan jamuan makan kepada kami. Padahal kami sedang lapar, kami sedang butuh dengan bantuan. Fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan. Aku tidak akan meruqyah sampai kalian menetapkan bagi kami upah, supaya kami pun bisa untuk makan di hari ini, bisa melanjutkan perjalanan esok. Jadi sahabat ini yang mau meruqyah ini minta dulu perjanjian mau wani piro ya, bahasa kita wani piro ya, berani berapa, maksudnya minta untuk upah karena mereka sedang butuh. Fasalihuhum ala qati'in minal ghanam. Mereka pun sepakat akan memberikan beberapa ekor kambing. Kalau memang kalian bisa menyembuhkan kepala kampung kami akan berikan kambing kepada kalian. Karena dulu kan
upahnya itu dengan bentuk kambing ataukah dengan makanan dengan yang semisal dengannya ya. Uang ada sudah, cuman belum sebanyak di hari ini. Dulu ada uang dinar dan dirham sudah ada sejak dahulu. Mata uang emas, mata uang perak sudah ada. Tapi kebanyakan mereka melakukan transaksi dengan barter ataukah dengan barang langsung, bukan dengan uang. Fantalaqa yadfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin. Faka'annama nasyita min iqalin. Kemudian ada salah seorang sahabat yang pergi untuk meruqyah dengan metode ruqyah. Caranya adalah dibacakan suratul Fatihah. Kemudian sahabat ini meludah, yakni meludahi tempat yang disengat oleh binatang berbisa tadi itu. Faka'annama nasyita min iqal. Seakan-akan terlepas dari ikatan. Maksudnya seakan-akan kepala kampung mereka itu nggak pernah terserang penyakit sebelumnya, langsung sembuh seketika itu. Hanya dengan apa? Dibacakan Al-Fatihah, dibarengi dengan meludahkan tempat yang terkena sengatan binatang berbisa. Langsung sembuh, seakan-akan nggak pernah sakit lagi. Tadinya mungkin teriak-teriak, guling-guling. Begitu dibacakan Al-Fatihah, diludahi langsung sembuh seketika itu pula. Ini karomah ya. Karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Dari kalangan sahabat Nabi jelas orang saleh ya, langsung sembuh. Fantalaqa yamshi. Kepala kampung pun bisa berjalan dengan enak. Maksudnya dengan nyaman lagi, sudah sembuh langsung. Wa ma bihi qalabah. Seakan-akan enggak pernah terserang penyakit sebelumnya. Kemudian fa'afauhum ju'lahum alladhi salihuhum alaih. Mereka pun memberikan upah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, para sahabat, iqtasimu. Kalau begitu bagi. Ya, sahabat yang lain pun ikut minta jatah dari sahabat yang meruqyah tadi. Yang meruqyah satu orang saja, tapi upahnya banyak, yang lainnya minta dibagi, minta bagiannya. Faqala alladhi raqa, maka orang yang meruqyah tadi mengatakan, la naf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak akan lakukan hal itu sampai kita datang kepada Nabi minta fatwa kepada beliau. Ini boleh atau tidak sebenarnya? Jadi ini murni ijtihad para sahabat. Awal kali mengobati sengatan binatang berbisa dengan dibacakan Fatihah, ini murni ijtihad para sahabat. Demikian pula mereka memasang tarif untuk pengobatan ruqyah tadi, murni ijtihad sahabat. Sehingga mereka enggak berani dapat upah, tapi mereka enggak berani memanfaatkan upahnya ini. Maksudnya mereka masih ragu, ini halal ataukah haram, ini boleh ataukah tidak ya. Sehingga ketika sahabat yang lain minta bagiannya, sahabat yang meruqyah tadi pun mengatakan tidak. Sampai kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan ceritakan kepada beliau tentang perihal kejadiannya, kita tunggu bagaimana fatwa dari beliau. Apa yang beliau perintahkan terhadap ini upah ini. Kemudian mereka pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Madinah tentunya. Mereka menceritakan kejadian tadi, kemudian Rasul menyatakan, "Wa may yudrika annaha ruqyah." Tahukah kamu Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah. Al-Fatihah adalah yakni salah satu ayat yang bisa dijadikan sebagai ruqyah, yakni bacaan yang dibaca untuk mengobati penyakit tertentu. Famakala, kemudian Rasul menyatakan, qad asabtum, sungguh kalian telah benar. Apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Iqtasimu, silakan bagi. Sesama kalian silakan dibagikan. Jadi ini halal berarti ya. Rasul pun membolehkan. Bahkan Rasul menyatakan, wadribu li ma'akum sahman. Kalau perlu, yakni tetapkan untukku bagiannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada para sahabat akan halalnya hal itu, Rasul mengatakan, kalau memang masih ada bagian untukku, maka berikanlah kepadaku bagiannya. Maksudnya ini Rasul bukan meminta-minta, tapi Rasul ingin memastikan ini adalah halal dan itu adalah boleh. Berarti kan di sini yang menjadi pembahasan kita adalah yakni obat untuk mengobati penyakit berupa sengatan binatang berbisa bisa dilakukan dengan cara ruqyah. yakni dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini salah satu contohnya adalah dibacakan suratul Fatihah. Ya, cuma nanti tentunya bukan sekedar bacaannya saja. Nabi nanti ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dengan keyakinan dari orang yang membacanya, keyakinan dari orang yang dibacakan diobati dengan yakni metode tersebut. Ini insyaallah nanti pembahasan lebih lanjutnya dari hadis ini kita akan sampaikan di
pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan. Monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.